Seorang tukang bangunan ingin memperbaiki plafon yang lepas di suatu kamar. Kamar tersebut berukuran panjang kamar 4 meter, lebar kamar 3 meter, dan tinggi kamar 3 meter. Sebelum memperbaikinya, si tukang ingin mengganjal plafon tersebut terlebih dahulu agar mempermudah pengerjaannya. Oleh karena itu, dia membutuhkan kayu yang panjangnya dapat menyentuh lantai dan plafon. Namun, dia mengalami kesulitan untuk mengukur secara langsung jarak antara lantai dan plafon. Bagaimanakah langkah yang paling mudah untuk mengukur jarak antara lantai dan plafon tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita perlu mempelajari jarak bidang yang sejajar pada dimensi 3 terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk menentukan jarak antara lantai dan plafon yang berukuran 4 meter dikali 3 meter dikali 3 meter. Dari ukuran tersebut, dapat diketahui bahwa kamar berbentuk balok karena memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi dengan ukuran yang berbeda. Masih ingatkah kalian bahwa balok merupakan salah satu bentuk dari dimensi 3? Dalam dimensi 3, lantai dan plafon dalam ruangan dapat dipandang sebagai 2 bidang yang sejajar. Pada permasalahan tersebut, kita akan mencari jarak antara lantai dan plafon. Artinya, permasalahan tersebut adalah menentukan jarak antara 2 bidang, yaitu lantai dan plafon. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari jarak antara 2 bidang yang sejajar pada dimensi 3. Pada dimensi 3, jarak bidang akan dibedakan menjadi 3 kasus sebagai berikut. Jarak antara bidang dan titik, atau lebih umum disebut sebagai jarak titik terhadap bidang. Jarak antara bidang dan garis, atau lebih umum disebut sebagai jarak garis terhadap bidang. Jarak antara 2 bidang yang sejajar. Kita telah membahas jarak titik terhadap bidang pada pembelajaran jarak titik pada dimensi 3 dan jarak garis terhadap bidang pada pembelajaran jarak garis pada dimensi 3. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jarak antara 2 bidang yang sejajar. Namun, sebelum kita memasuki materi tentang jarak antara 2 bidang yang sejajar, kita akan diingatkan kembali mengenai jarak titik terhadap bidang dan jarak garis terhadap bidang sebagai berikut. Pertama, jarak titik terhadap bidang. Misalnya, kita akan menentukan jarak antara titik A dan bidang alfa. Kita perlu menghubungkan titik A dan bidang alfa dengan sebuah garis penghubung yang tegak lurus dengan bidang alfa. Kita misalkan garis tersebut sebagai garis AA aksen. Panjang garis AA aksen merupakan jarak antara titik A dan bidang alfa. Titik A aksen disebut sebagai proyeksi titik A pada bidang alfa. Kedua, jarak garis terhadap bidang. Misalnya, kita akan menentukan jarak antara garis G dan bidang alfa. Kita perlu memilih sebarang titik pada garis G yang kita misalkan sebagai titik A. Selanjutnya, hitunglah jarak titik A tersebut dengan bidang alfa seperti saat kita menghitung jarak titik terhadap bidang alfa. Panjang garis AP merupakan jarak antara garis G dan bidang alfa. Garis AP haruslah tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Ketiga, jarak antara 2 bidang yang sejajar. Kita akan melanjutkan pada pembahasan utama, yaitu menentukan jarak antara 2 bidang yang sejajar. Dalam matematika, bidang adalah permukaan datar dan 2 dimensi, seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, dan belah ketupat. 2 bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan atau kedua bidang tidak akan berpotongan. Misalnya, diberikan bidang alfa dan bidang beta
yang sejajar seperti pada gambar berikut. Untuk menentukan jarak bidang alfa dan bidang beta yang sejajar, kita perlu memilih sebarang titik pada bidang alfa. Kita misalkan titik tersebut sebagai titik A. Setelah itu, hitunglah jarak titik A tersebut terhadap bidang beta. Caranya sama seperti kita menghitung jarak titik terhadap bidang. Dalam menentukan jarak antara titik A dan bidang beta, kita perlu menghubungkan titik A dan bidang beta dengan suatu garis. Kita misalkan garis tersebut sebagai garis AA aksen dengan titik A aksen berada pada bidang beta. Garis AA aksen haruslah tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Panjang garis AA aksen merupakan jarak antara bidang alfa dan bidang beta yang sejajar. Garis AA aksen tidak harus selalu berada di tengah-tengah bidang alfa dan bidang beta. Untuk memahami penentuan jarak antara dua bidang yang sejajar, mari kita simak beberapa contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 1. Diberikan kubus dengan panjang rusuk sebesar 10 satuan panjang seperti pada gambar berikut. Tentukanlah jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH. Bidang ABCD dan bidang EFGH dapat kita gambarkan seperti berikut. Diketahui bahwa bidang ABCD dan bidang EFGH sejajar. Untuk menentukan jarak bidang ABCD dan bidang EFGH tersebut, kita perlu memilih sebarang titik pada bidang EFGH atau di bidang ABCD. Dalam kasus ini, kita memilih titik E pada bidang EFGH. Apabila titik E dihubungkan dengan bidang ABCD, akan terbentuk garis penghubung antara bidang ABCD dan bidang EFGH. Garis penghubung tersebut akan tegak lurus terhadap bidang ABCD dan bidang EFGH. Apabila kita cermati, titik E pada bidang EFGH dapat dihubungkan dengan bidang ABCD dengan penghubung garis EA. Garis EA menghubungkan bidang ABCD dengan bidang EFGH. Garis EA juga tegak lurus dengan bidang ABCD dan bidang EFGH. Dengan demikian, panjang garis EA merupakan jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH. Kubus tersebut mempunyai panjang rusuk sebesar 10 satuan panjang, sehingga panjang garis EA juga sebesar 10 satuan panjang. Jadi, jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH adalah 10 satuan panjang. Selanjutnya, perhatikan contoh jarak antara dua bidang yang sejajar pada balok yang panjang rusuknya berbeda. Contoh soal 2. Diberikan balok yang mempunyai panjang sebesar 30 satuan panjang, lebar sebesar 20 satuan panjang, dan tinggi sebesar 15 satuan panjang seperti pada gambar berikut. Tentukan jarak antara bidang PQT dan bidang SRVW, jarak antara bidang TWSP dan bidang UVRQ, jarak antara bidang PQT dan bidang SRVW. Jarak antara bidang PQT dan bidang SRVW dapat kita gambarkan seperti berikut. Diketahui bahwa bidang PQT dan bidang SRVW sejajar. Untuk menentukan jarak bidang PQT dan bidang SRVW, kita perlu memilih sebarang titik pada bidang PQT atau dapat juga dipilih di bidang SRVW. Dalam kasus ini, kita memilih titik Q pada bidang PQT. Apabila titik Q dihubungkan dengan bidang SRVW, akan terbentuk garis penghubung antara bidang PQT dan bidang SRVW. Garis penghubung tersebut akan tegak lurus dengan bidang PQT dan bidang SRVW. Apabila kita cermati, titik Q pada bidang PQT dapat dihubungkan dengan bidang SRVW dengan garis QR. Garis QR menghubungkan bidang PQT
dengan bidang SRVW. Garis QR tersebut juga tegak lurus dengan bidang PQT dan bidang SRVW. Dengan demikian, panjang garis QR merupakan jarak antara bidang PQT dan bidang SRVW. Balok tersebut mempunyai lebar sebesar 20 satuan panjang, sehingga panjang garis QR juga sebesar 20 satuan panjang. Dengan demikian, jarak antara bidang PQT dan bidang SRVW adalah 20 satuan panjang. Dengan cara yang sama, kita juga dapat memilih garis PS atau garis TW atau garis UV sebagai garis yang menghubungkan bidang PQT dengan bidang SRVW. Perlu diingat kembali bahwa garis penghubung antara dua bidang yang sejajar tidak selalu tunggal, tetapi besar nilainya pasti sama. Dapat dilihat bahwa garis PS atau garis TW atau garis UV memiliki panjang yang sama dengan garis QR, yaitu 20 satuan panjang. Jarak antara bidang TWSP dan bidang UVRQ. Jarak antara bidang TWSP dan bidang UVRQ dapat kita gambarkan seperti berikut. Diketahui bahwa bidang TWSP dan bidang UVRQ sejajar. Untuk menentukan jarak antara bidang TWSP dan bidang UVRQ, kita perlu memilih sebarang titik pada bidang TWSP atau di bidang UVRQ. Dalam kasus ini, kita memilih titik P pada bidang TWSP. Apabila titik P dihubungkan dengan bidang UVRQ, akan terbentuk garis penghubung antara bidang TWSP dan bidang UVRQ. Garis penghubung tersebut juga tegak lurus dengan bidang TWSP dan bidang UVRQ. Apabila kita cermati, titik P pada bidang TWSP dapat dihubungkan dengan bidang UVRQ melalui garis PQ. Garis PQ menghubungkan bidang TWSP dengan bidang UVRQ. Garis PQ juga tegak lurus terhadap bidang TWSP dan bidang UVRQ. Dengan demikian, panjang garis PQ merupakan jarak antara bidang TWSP dan bidang UVRQ. Balok tersebut mempunyai panjang sebesar 30 satuan panjang, sehingga panjang garis PQ juga sebesar 30 satuan panjang. Jadi, jarak antara bidang TWSP dan bidang UVRQ adalah 30 satuan panjang. Dengan cara yang sama, kita juga dapat memilih garis SR atau garis TU atau garis WV sebagai garis penghubung antara bidang TWSP dan bidang UVRQ. Perlu diingat kembali bahwa garis yang menghubungkan dua bidang yang sejajar tidak selalu tunggal, tetapi besar nilainya pasti sama. Dapat dilihat bahwa garis SR atau garis TU atau garis WV memiliki panjang yang sama dengan garis PQ, yaitu 30 satuan panjang. Permasalahan di awal video ini ialah menentukan jarak lantai dengan plafon, yang pada dasarnya merupakan permasalahan jarak antara dua bidang yang sejajar. Diketahui bahwa ruangan tersebut berbentuk balok. Kita misalkan balok tersebut sebagai balok PQRS TUVW, seperti pada gambar berikut. Lantai ruangan adalah bidang PQRS, dan plafon adalah bidang TUVW. Jadi, jarak antara lantai dan plafon sama dengan jarak antara bidang PQRS dan bidang TUVW. Dapat dilihat bahwa bidang PQRS dan bidang TUVW adalah dua buah bidang yang sejajar. Untuk menentukan jarak bidang PQRS dan bidang TUVW, kita perlu memilih sebarang titik pada bidang TUVW atau PQRS. Misalnya, dalam kasus ini, kita memilih titik U pada bidang TUVW. Apabila titik U dihubungkan dengan bidang PQRS,
akan terbentuk garis penghubung antara bidang PQRS dan bidang TUVW. Garis penghubung tersebut akan tegak lurus dengan bidang PQRS dan bidang TUVW. Apabila kita cermati, titik U pada bidang TUVW dapat dihubungkan dengan bidang PQRS melalui garis Yuki. Garis Yuki menghubungkan bidang PQRS dan bidang TUVW. Garis Yuki juga tegak lurus terhadap bidang PQRS dan bidang TUVW. Dengan demikian, panjang garis Yuki merupakan jarak antara bidang PQRS dan bidang TUVW. Balok tersebut mempunyai tinggi 3 meter, sehingga panjang garis Yuki juga sebesar 3 meter. Jadi, jarak antara bidang PQRS dan bidang TUVW adalah 3 meter. Dengan demikian, jarak antara lantai dan plafon tersebut adalah 3 meter. Kalian dapat mencobanya dengan menggunakan garis TP, garis VR, atau garis WS. Dengan cara yang sama, akan diperoleh hasil yang sama seperti pada penghitungan garis Yuki. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam matematika, bidang adalah permukaan datar dan 2 dimensi. 2 bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu pun titik persekutuan atau kedua bidang tidak akan berpotongan. Kedua, jarak bidang pada dimensi 3 akan dibedakan menjadi 3, yaitu jarak bidang terhadap titik atau jarak titik terhadap bidang, jarak bidang terhadap garis, atau jarak garis terhadap bidang, dan jarak bidang terhadap bidang. Ketiga, jarak titik terhadap bidang dan jarak garis terhadap bidang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Keempat, jarak antara bidang alfa dan bidang beta yang sejajar merupakan panjang garis AA aksen dengan titik A berada pada bidang alfa dan titik A aksen berada pada bidang beta. Garis AA aksen menghubungkan bidang alfa dengan bidang beta, serta tegak lurus terhadap bidang alfa dan bidang beta.